Telaga Punggur guys. Telaga Punggur di daerah terus tak coba baik. Kalau naik sih kali nak sokang lebih. Pelabuhan Telaga Punggur, anjay. Sesungguhnya ini betul. Belum bertiket putar balik katanya. Susah teh sesungguhnya tah. Karena aku langsung parkir nggak sesungguhnya. Oke teman-teman, jadi telah selesai nih pemesanan tiket guys. Ini di Pelabuhan Punggur ya teman-teman ya. Tadi kami menuju ke arah Tanjung Uban, ternyata kalau kita mau ke Bintan itu teman-teman, tujuannya nanti Tanjung Uban. Dan tadi tiketnya kami tadi 2 orang bersama dengan roda 2 ya kan, sekitar 78.000 guys, berarti sekitar 80.000 lah. Ini kami berangkat nanti jam 11 dan ini kami langsung saja memberikan tiketnya teman-teman, karena sudah bisa siap-siap katanya tadi. Wow, welcome Bintan, karena kata orang-orang di sana itu cantik pantainya guys ya. Dan inilah dia pelabuhan itu teman-teman. Dan aku beritahu kepada teman-teman semuanya ya, mana tahu kalian ada yang baru pertama kali nanti ke sini, sebaiknya kalian nanti langsung saja ke bawah teman-teman, karena di bawah itu ada pusat informasi kita untuk pemesanan tiket. Atau ada di antara kalian yang masih bingung gitu kan, langsung saja nanti kalian ke bawah dan tidak susah gitu. Sekarang pun bisa pesan online teman-teman, dan nanti langsung diajari di sana, bisa bayar online, bisa bayar cash juga. Dan setelah nanti kalian membeli tiket, kalian lihat jadwal kalian teman-teman, dan kalian bisa langsung ke sini guys. Tuh, nanti tinggal diserahkan barcode-nya, lanjut nanti masuk ke dalam. Oke? Guys, ini kita dikasih kayak resi gitu teman-teman, dan kita langsung saja menuju ke bawah guys. Kami bersama dengan Bang James. Cuman arahnya nggak tahu kemana ini. Susah saja ke depan kita. Tanjung Uban, oh ini adalah kiri. Berarti Ren atau? Tidak. Oh ada petunjuk guys. Tuh. Tanjung Uban. Kiri. Kita mana sih? Tanjung Uban. Mobil berapa jam 3? Jam 11. Tapi ngombaci ini. Tak sini kapalan tak sini. Bawa Cimai lah, maka jam 11 ini. Palan tahen dah. Bintas. Ini pengalaman pertama. Sebagai pelengkapnya sempurna sandiwara, berawal ternyata perjalanannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam lah kira-kira teman-teman. Ya 1 jam setengah lah teman-teman, kita sudah hampir sampai di pelabuhan Tanjung Uban guys. Dan di sekitaran pelabuhan ini mau sampai banyak sekali kapal-kapal di sini teman-teman. Nanti ada kapal apa ini ya? Tuh, sekali kapal-kapal juga di sini. Ada yang tahu kira-kira ini kapal apa teman-teman? Tuh, ya. Dan seperti inilah kondisi kapal. Mungkin kalau di hari Sabtu Minggu ini agak ramai teman-teman ya. Jadi tadi hari ini tidak terlalu ramai sekali, penumpang hanya sekitar beberapa saja gitu. Oke, jadi teman-teman biar kita jelas ya. Kalau kita naik kapal ini, kalau masyarakat di sini mengatakan ini kapal ro-ro teman-teman. Nanti kita beli tiket itu tadi di pelabuhan, kemudian di bawah nanti kendaraan roda 2 sama kendaraan roda 4 kita teman-teman ya. Jadi kami tadi karena kami naik sepeda motor kendaraan roda 2, tiket kami tadi itu 78.000, kami 2 orang teman-teman gitu ya. Dan perjalanannya sekitar 1 jam lah, 1 jam lebih sedikit. Jadi kita sudah sampai di pelabuhan Tanjung Ubannya. Dan di kapal ini teman-teman ada tuh tempat ngecas juga, kalau kalian kehabisan baterai di jalan itu ada juga kantin. Jadi kalau kalian lapar atau haus ada juga di kapal ini. Toilet pun ada juga teman-teman. Dan
Di atas juga ada satu lantai lagi. Jadi kalau dari atas itu kita bisa melihat pemandangan, tapi anginnya agak sedikit kencang teman-teman ya. Dan sangat terasa gelombang-gelombangnya gitu, apa sih namanya, ombaknya gitu ya. Ini kapal kita sudah mulai mutar deh guys, kayaknya terlalu jauh kali rupanya teman-teman. Waduh guys, ini kami sesampainya di Tanjung Uban, di daerah Bintan guys, ya, daerah Tanjung Uban ya. Gerimis pula ini teman-teman. Waduh, kacau ini guys. Tapi tidak apa-apalah, namanya juga kita manusia kan, kita hanya bisa berencana dan berusaha. Itu semua tergantung Tuhan. Jadi mungkin nanti kami nginap di sini teman-teman, karena ini baru sampai saja sudah ini cuaca sudah hujan. Jadi mungkin nanti nginap di sini satu malam, besok siang pulang. Ya, yang penting aku sudah sampai di sini teman-teman ya, biar tidak terlalu kecewa jalan-jalan ke daerah datang ini guys. Nah guys, kita akhirnya sampai. Kita keluar dari kapal ini ya, safety fresh. Jadi diutamakan keselamatan gitulah kira-kira teman-teman. Jadi kita sudah sampai di sini dengan selamat. Ya, untuk sekitaran kembali ini guys. Nanti kita bang. Nah kita keluar teman-teman. Jadi tadi kapalnya itu nggak perlu lagi kita putar balik. Tadi memang lurus kepala langsung kita bisa keluar teman-teman. Ini kita pelabuhan penyeberangan Tanjung Uban guys. Tanjung Uban. Segede. Kalah pagi muling harap masuk. Ngecekan kita takai. Guys, hari ini kami perjalanan mau ke arah Tanjung pokoknya ke daerah Patung Sibu guys. Jadi kami lagi berwisata ke yang agak jauh-jauh. Tapi sepertinya kalian ini melewati Danau Biru guys. Ini kami mau ke Danau Biru. Dan ini ternyata guys lumayan besar juga, masih kotanya teman-teman tuh. Masih lumayan besar juga nih. Rupanya Bintan ini besar juga kan, jadi begitu kan, kayak semacam pulau kecil saja, tempat berwisata gitu kan, ataupun kayak pantai-pantai gitu lah, pesisir-pesisir gitu, ternyata besar juga gitu kayak tuh dan cantik gitu lah guys. Bola bang. Welcome oil ya, pas ya. Telaga biru, anjay. Nah, ini telaga coklat. Terus open nih nah. Jam operasional jam 8 sampai jam setengah 6. Oh, good. Yuhu. Dali. Begitu nah, kali tanah negara. Salah lah. Biru bang ai dah. Yang biru kan. Saya salah sih tak harai masuk orang tak. Oh, enggak mobil sih. Kok bisa kan? Hari Minggu tak raming ini. Itu dengan gelap.
sales counter loket penjualan tiket. Dan ini kita sudah sampai di lokasi parkir teman-teman ya, dari Telaga Biru. Dan kita di depan ini ada tiket penjualan guys. Tuh. Berapa kak? Tiketnya 10.000 ya. Dan untuk tiket masuknya ini teman-teman, tadi kita dikenakan biaya sebesar 10.000 satu orang. Dan biaya parkir sepeda motor tadi tidak ada guys ya. Ini cuman biaya masuk. Oh. Jadi 10.000 guys. Dan pas sekali memang kami di sini tadi bertemu dengan orang Singapura guys. Berarti wisatawan yang dari sini itu biasanya dari Singapura gitulah ya. Wow, mari kita keliling-keliling dulu dan berfoto-foto guys ya. Jadi tempatnya ini tadi Telaga Biru. Karena memang airnya warna biru. Agak ke sana guys. Tidak jauh lagi tuh. Mari kita lihat dulu ke Blue. Dan biasanya teman-teman yang datang ke sini itu kalau di hari-hari biasa ya, bisa dibilang hari-hari biasa ataupun weekday, apa sih hari biasa gitulah, tidak di hari libur. Ini wisatawan yang datang itu dari jauh guys, karena kelihatan memang kan dia bukan warga lokal kayak tadi dari Singapura kayak kan. Nah, I love Telaga Biru guys. Dan akhirnya aku sampai juga di Telaga Biru ini teman-teman. Ini dia Telaga Biru. Ya, aku cukup senang lah teman-teman. Cukup puas lah ya kan. Jadi aku sudah sampai di sini gitu kan. Aku akan lanjut keliling-keliling guys ya. Sepertinya Danau Biru ini sana teman-teman. Nanti aku foto di sana guys ya. Ini kami berlanjut lagi ke arah atas teman-teman. Aduh, aku nyesal kali tadi bawa tas ini guys. Tadi ini memang baju walaupun nggak berat kali, tapi terasa juga guys. Mending tadi tinggalkan aja di parkiran, tapi aku kayak khawatir dan panik juga tadi guys. Wow, dari sini cantiknya dari atas. Ternyata berat juga agak jauh juga. Gua bukan pernah kereta kubas nih. Sekali main kereta kubas baju nih. Oh me. Masa boleh dari motor ini nih? Oh jadi memang kurasa tersengaja teman-teman. Kita tidak boleh kesini naik kendaraan roda 2 atau roda 4. Padahal bisa ya sebetulnya kayak gitu lah dilalui. Kurasa gara-gara takut rusak kan. Nanti kalau banyak kali kendaraan yang kesini rusak gitu. Aman. Mantap atas bang, mari. Mantap atas. Wah. Aman. Wow. Wow. Setelah selesai keliling-keliling ke atas teman-teman, selama 5 menit lah tadi, 10 menit lah kira-kira, berfoto-foto, ngambil video, dokumentasi. Udah guys, dan di sini memang wisatanya yang ini kelihatan kayak gurun-gurunnya itu dan danau birunya dari sebelah sana. Dan di sana ada kayak semacam Raja Ampat guys, Raja Ampat hanya Papua tapi versi mininya gitu kecil. Ya menurutku dengan harga 10.000 yang kita bayar tadi tidak rugi lah gitu berjalan-jalan ke sini kalau pas sudah lewat gitu. Pas kita lewat sini kayak gitu. Tapi kalau tujuan kita hanya ini, hanya satu ini dari Batam gitu kan, hanya ini yang kita tuju, ya rugi gitu. 10.000 rekomendasi lah teman-teman, rekomendasi. Dan di sini ada gurunnya juga. Tuh ada gurunnya, kayak gurun gitu lah. Pasir-pasir ya. Biar kita lihat ya. Ya, siapa kalian yang di sini sudah pernah datang ke Danau Biru ini guys? Ya, Telaga Biru. Atau ada nggak di antara kalian yang belum pernah tapi ada rencana kalian mau datang ke sini guys? It's the beautiful night, beautiful day. I guess it's something a very good say, beautiful night. Take it for so side, take it for so. Wow, keren.
Jadi di sini ada juga teman-teman banyak kuda dan burung elaknya juga guys. Bisa kita berfoto-foto di sini teman-teman. Ada jelas di sini jasa-jasa yang diberikan. Sudah sampai di tengah-tengah gurunnya lagi tadi. Ini kami mau pulang, mau balik, mau cari makan dulu, kemudian lanjut ke kolam renang lah, kolam renang terbesar dulu, kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Wah. Jo, motor negara, Jo. Kita terus sih. Kenapa? Iya. Oh, mere. Bang. Ini kendaraan ini. Oh, me. Oh, tak. Bukan dekat dalam ni ucap dah, me. Tapi besar kan masuk hujan ini. Enggak pandai. Terus. Naik. Dan guys, kita sudah sampai di patung 1000. Dari Stabitan kiri ya. Udah sampai di patung 1000 teman-teman. Dari sini juga ada loketnya guys. Coba ya. Kurang tahu aku. Aduh. Berapa kak? 5.000. Biaya masuknya kita ke sini teman-teman itu 5.000 ya. Jadi sebenarnya namanya ini adalah Yayasan Lingsanji UC. Sumbangan untuk dana biaya operasional pihara ini teman-teman. Kita bayar sebesar 5.000 biaya pemeliharaan, kayak gitulah kira-kira guys. Anjay juga guys. Kalau menurutku ya gimana ya, kalau kalian dari luar kota gitu kan, yang agak jauh-jauh, nggak usah lah, memang nggak terlalu rekomendasi ini kan. Kalau jauh-jauh lah kayak gitu kan, cuman kalau kalian dari daerah Batam, perlu coba sekali ke sini gitu. Kayak aku lah kan dari dari Medan gitu kan, kayaknya ke sini nggak terlalu rekomendasi kayak lah dari teman-teman ya, karena di sini cuman ya seperti ini aja kayak gitu. Oh ya guys, tuh di sana ada juga kantin ya teman-teman, tuh kantin. Mari kita berkeliling dan ke belakang. Apa sajakah yang ada di sini kayak gitu. Oh, ini di patung 1000-nya guys. Jadi kenapa dinamakan patung 1000? Karena banyak patung-patungnya teman-teman. Kok patung abang ke 1000 nih makin. Karena banyak patungnya makanya dinamakan patung 1000. Wih, banyak patungnya guys. Ini asli batu pahatan atau atau apa ini guys? Hah? Asli kok batu galang pahat nih.
entah semen kayak di dalam. Wow, keren sih. Pas sekarang naik ke kai. Oh, tutup nesangan ya. Woi, memang 1000, memang baik patungnya guys. Wow, itu dia teman-teman, patung 1000. Makanya namanya patung 1000. Berarti nggak bisa masuk ke dalam ini guys, soalnya di pagar teman-teman. Ini weh. Ternyata banyak patung-patung di sini. Ini patung apa ini bang? Patung apa ini? Biksu ya. Oh ini Buddha atau Hindu bang? Buddha ada. Buddha ya pak dia? Oh Buddha. Oh. Patung 1000. Berapa jumlah patungnya semua Pak De? 500 ya. Satu lagi di mana Pak De? Kenapa namanya patung 1000? Atau cuman memang ini cuman? Cuman ini aja, cuman namanya patung 1000 gitu ya kan? Karena banyak itu dia kan. Cuman ini teman-teman. Jadi mungkin ini patung-patung biksu gitulah, ataupun bante, ataupun suhu kayak gitulah kira-kira kalau di agama Buddha. Pembuka agama kayak gitulah kira-kira guys. Kalau di agama Muslim itu kan ada ustadz, kalau di Protestan itu ada pendeta, kalau di Katolik itu ada pastor. Nah mungkin inilah mereka teman-teman. Jadi inilah patung-patungnya, dibuat patung-patungnya gitu. Dan mungkin mereka semasa hidup itu seperti ini dia. Jadi dibuat patungnya sedemikian mirip mungkin rupa. Oh ini jumlahnya kata Pak D itu tadi teman-teman. 500-an lah kira-kira gitu. Cuman kan di sekitaran sini masih ada tuh patung-patung tuh, masih banyak. Jadi makanya namanya patung 1000. Mari aku akan melanjutkan keliling-keliling guys ya, biar kita lihat semuanya seputaran patung 1000 ini guys. Dan ini dirawat juga guys tuh. Ada yang nyapu tamannya, yang bersihkan bunganya. Ih bagus juga bonsainya ini guys tuh. Digunting gitu, dibuat bentuknya. Oh berarti ini Buddha guys. Ya. Awak jauh-jauh ya kan dari Brastagi ke sini, dari Sumut ya kan. Ke tempat kayak gini juga rupanya. Tempat kerja awak pun kayak gini ya kan. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Biar nambah pengalaman juga, nambah pelajaran juga ya kan teman-teman. Biar tahu gitu kan. Lanjut ke atas guys. Aku mau melihat dulu di bagian atasnya teman-teman. Di sini guys. Jadi ini biasanya umat yang beragama Buddha melakukan sembahyang di sini teman-teman. Ya. Jadi untuk kalian yang mau ke atas ini guys, hanya untuk yang beribadah ya. Tidak boleh tamu. Jadi kalau tamu sampai di sini aja. Toiletnya di sebelah sini teman-teman ya.
toilet juga ada di sini lengkap kok. Tuh. Ini kami sudah sampai di Lagoi Bay teman-teman. Jadi tadi masuk dari sana itu tidak bayar, namun ada security yang menjaga. Nanti ditanya gitulah mau kemana kayak gitu. Dan nanti langsung diarahkan kita ke sana tuh. Sana tempat kendaraan parkir roda 2. Di sini kendaraan parkir roda 4 teman-teman. Dan masuknya itu dari sini guys. Tuh. Aku nggak tahu di mana beli tiket ini. Mana beli tiketnya bang? Tapi bosan entah. Nggak ada karya video kan? Nggak ada karya video nggak ada karya ini. Hai? Dah terus dah. Jom. Itu jom. Sepertinya ini guys, kita bayar di sini ya beli tiketnya. Kayak ini. Yuk. Dan guys, kita sudah masuk ke dalam ya. Kolam renang apa namanya Bang James? Lagoi ya. Lagoi ya. Lagoi lah ya. Kolam renang terbesar se-Asia Tenggara ya. Oh, ini kolam renang tadi. Oh, besar di sana ya. Nah, dan untuk tiket masuknya itu tadi teman-teman, ya lumayan sih 120.000 satu orang. Kalau kayak awak-awak ini kan yang bekerja buruh-buruh gitu kan, gaji satu hari lah. Kita di sini gaji satu hari cuma mau melihat-lihat ya, tapi tidak apa-apa, pengalaman ya biar udah pernah kesini gitulah kira-kira. Berarti ini udah sama mandi ya? Mandi kita? Hah? Waterproof nih lah, sama mandi bang. Ini waterproof ini pakai aja selama di dalam nih nih. Sampai sungguh nih karya. Apa kolam renang hilang? Engin coy. Oh, keren sih guys. Betul. Berembrai ulah tadi. Nah, ini dia guys. Sekitaran kolam renang tadi ya. Terbesar se-Asia dan Asia Tenggara kalau mungkin. Di Asia Mesir beda mungkin. Asia Tenggara mungkin. Berarti inilah dia teman-teman. Kolam terbesar tadi se-Asia Tenggara itu teman-teman. Air laut masih dalam. Nah, kenal konten kita ya. Jadi guys, ini kami sudah berangkat ke arah Batam dan tentunya ini di pelabuhan Punggur guys. Punggur ya, pelabuhan kai Tanjung Uban mau ke arah Punggur guys, mau ke arah Batam. Ini sudah di jam 8:30 karena memang tadi telat guys. Ini jam 8:30, mungkin ini trip terakhir teman-teman ya. Ini kapalnya guys satu. Ya. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Verma Tarigan. Oke teman-teman, jadi hari ini aku lagi di Jembatan Barelang yang di Batam teman-teman. Jadi memang mungkin pernah kalian dengar teman-teman ya, kalau kalian jalan-jalan ke Batam, tetapi kalau kalian belum ke jembatan ini, Jembatan Barelang, itu belum sah namanya kalian ke Batam katanya teman-teman. Ini aku sudah di Jembatan Barelang guys, yuk. Jadi seperti inilah dia kira-kira keindahan yang ada di sini teman-teman. Jadi kita bisa juga di jembatan itu foto-foto, dan ini juga bisa di sini, apa sih nama daerahnya ini, pokoknya adalah suatu tempat dia, nanti kita belok ke kiri teman-teman kalau dari Bentang Melayu tuh ya. Nah, ini ada kelihatan kapal teman-teman yang sedang apa sih namanya, melaju gitu lah. Wow, indah sekali teman-teman ya, memang betul-betul indah sekali. Dan nanti aku akan lanjut ke jembatan 1, kemudian jembatan 2 teman-teman, mau berfoto nanti ya bang ya. Tanggung bang, jembatan 1 jembatan 2 nanti ya.
biar foto-foto ya. Dan di sini tuh untuk anginnya cukup lumayan kencang teman-teman, tapi ya tidak terlalu dingin ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian dari daerah-daerah yang dingin kayak aku lah, aku bilang kan dari daerah Brastagi, aku tidak merasa dingin ini teman-teman. Itu memang angin kencang karena kan laut tuh, jadi tidak terlalu dingin guys. Nah. Nah, karena teman-teman, jadi ini aku di jam 11 sudah check in tiket tadi dan sudah diperbolehkan masuk, dan seperti inilah sekarang kondisi di pelabuhan teman-teman. Setelah itu kita langsung cek yang terakhir teman-teman. Jadi di sini ada ruangannya. Nanti kita memisahkan KTP juga dengan tiket yang sudah dicek tadi di depan. Dan kita boleh langsung masuk ke dalam kapal guys. Tuh. Dan terakhir tadi kita melakukan kayak pengecekan tas sama barang-barang kita semuanya teman-teman. Termasuk tas kecil kayak ini juga. Jadi tadi di situ ada X-ray yang nanti kita masukkan ke situ. Karena kan takutnya nanti ada yang membawa obat-obatan terlarang dan sebagainya. Jadi tadi di sana ada orang bea cukai teman-teman. Oke. Dan kita boleh langsung masuk ke kapal guys. Dan seperti inilah kira-kira teman-teman di pelabuhan Batu Ampar ini guys. Oke, jadi kalau boleh jujur ya teman-teman, walaupun bisa dibilang naik pesawat itu agak ribet gitu kan, dan kita lama menunggu di bandara, tapi jujur aja guys, sejauh ini ya aku masih merasa lebih ribet lagi sebetulnya naik kapal ini teman-teman. Karena yang pertama banyak sekali orang, terus yang kedua prosesnya pun banyak juga gitu teman-teman. Dan sama saja nanti kita menunggu pun agak lama juga teman-teman. Jadi aku sarankan untuk teman-teman semuanya, kalau memang kalian ada duit teman-teman ya, ataupun bisa dikatakan cukup gitu untuk naik pesawat, sebaiknya teman-teman naik pesawat teman-teman. Tapi karena dengar-dengar dari teman-teman semuanya banyak yang request, sebaiknya abang kalau pulang nanti ke Medan naik kapal gitu kan, biar nambah pengalaman dan biar tahu abang gimana, serta bagus nanti pemandangannya katanya. Makanya aku memilih naik kapal teman-teman. Tapi kalau boleh memilih lagi gitu kan, seumpama nanti aku ke Batam lagi, aku memilih naik pesawat sebetulnya teman-teman ya. Aduh, karena memang ribet dan capek. Oke, yuk ikuti keseruan vlog aku selanjutnya di kapal tentunya. Karena keberangkatan kapalnya nanti jam 2 teman-teman, dan ini masih jam 12, ada sekitar 2 jam lagi. Jadi aku memilih untuk naik ke atas keliling-keliling dan sambil melihat-lihat teman-teman. Jadi untuk di atas ini teman-teman seperti inilah pemandangannya, dan banyak sekali kapal-kapal guys. Itu apa itu? Itu Singapura ya kalau nggak salah ya. Itu seperti itulah kira-kira guys. Ya. Jadi teman-teman, ini yang di atas ini boleh kalian merokok guys, karena ini kan sudah ruang terbuka. Jadi banyak sekali memang para penumpang gitu kan yang keluar, yang naik ke atas sambil merokok gitu kan. Dan juga tentunya di sini ada juga jajanan teman-teman. Tuh. Sama juga kayak kita di darat gitu. Kalian mau beli rokok atau mau beli jajan juga ada teman-teman, ada yang jual kayak gitu. Nah, dan itu banyak sekali kapal-kapal teman-teman, tapi nggak tahu ya kapal apa ini ya. Di kapal ini juga teman-teman ada musola guys ya. Jadi untuk kalian yang beragama muslim, kalian bisa sholat, dan ini
mereka lagi mau sholat teman-teman, dan sudah jamnya guys ya. Tuh, jadi jangan takut untuk kalian yang beragama muslim, karena ada kok musola di sini teman-teman. Nah di sini dia musolanya, dan di sana tadi yang mengambil air wudhu ya tuh. Nanti diumumkan juga kok, nanti di kapal ada diumumkan oleh petugasnya jam berapa jam sholat dan di mana untuk mengambil air wudhu dan kemana arah kiblat teman-teman. Jadi teman-teman ini sudah 2 jam perjalanan kapal ya dari pelabuhan teman-teman. Jadi tadi aku ketiduran dan nggak sempat bikin video guys. Dan ini aku tidak tahu sudah sampai di mana teman-teman. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau tadi lalu lintas kan enak kita kan, contoh kayak kita dari Medan kan, di Jalan Jamin Ginting, di jalan ini ada. Kalau di laut ini guys susah kita weh. Jadi aku nggak tahu ini sudah sampai di mana. Yang pasti sudah 2 jam perjalanan, dan aku akan memperlihatkan untuk teman-teman semuanya bagaimana pemandangan yang ada di sini guys. Tuh. Seperti inilah kira-kira teman-teman ya pemandangannya, dan cuacanya bagus guys. Tidak hujan ya, tapi di sana kayaknya ada hujan itu. Di atas sini juga banyak sekali orang kok teman-teman yang ngopi santai gitu di atas sini. Tuh sambil ngecas. Ternyata naik kapal tidak seburuk yang kubayangkan teman-teman, karena aku kan belum pernah tuh kan, kayak aku pikir gimana kali gitu. Ternyata sama juga kayak di darat guys, ada juga tempat nongkrong, tempat ngecas, tempat ini kayak gitu, tempat ngopi tuh. Jadi di kapal itu teman-teman kita dikasih juga makan ya guys ya. Ini jam makan malam, di jam 6 kurang sudah diantar ya. Kalau untuk lauknya itu seperti ini teman-teman. Ada ikan kembung. Terus untuk kuahnya ini kacang panjang. Jadi aku biar cepat ataupun supaya biar diantar bayar 10.000 guys. Jadi ini 10.000 nanti diantar makan siang, makan malam, dan besok makan pagi kayak gitu. Kalau untuk soal rasa lumayan lah. Selamat pagi teman-teman. Jadi di pagi hari itu sarapan pagi kita diantarkan jam 7:30 guys. Ini salah ini teman-teman. Aku juga heran kenapa kok bisa jamku ini, jam HP ku berubah dia menjadi jam 8.27. Ini sebetulnya masih jam 7.27. Ini lebih cepat 1 jam jadinya ya teman-teman ya. Jadi sarapannya itu ada ayam dan sambal juga teman-teman. Jadi sambalnya itu dibungkus seperti ini. Kemudian di pagi hari kita dikasih susu teman-teman. Jadi kalau malam itu nggak ada susu, ini pagi-pagi dikasih susu. Jadi agak sehat lagi tuh kan, biar semangat nanti ini di perjalanan gitu. Dan kerupuk tetap ada teman-teman. Ini kerupuk udangnya ya, sama air mineral. Tuh. Mari kita sarapan. Nah jadi teman-teman, ini kapalnya ini tadi sudah berlabuh sekitar 15 menit yang lalu, tapi aku memilih untuk beristirahat sebentar, dan aku tunggulah dulu teman-teman biar nggak antri kali kayak gitu guys. Jadi memang ini antriannya sangat panjang dan mendesak-desak teman-teman. Nah dan disinilah tadi cerita daripada abang-abanganku yang udah pengalaman kan, katanya kalau bisa jangan kampaksa katanya. Disinilah terjadi banyak sekali pencopetan, terus ada juga yang kayak patah tulang apa segala macam gitu, karena kan itu berhimpit-himpit kali teman-teman gitu, dan tangganya itu banyak kali. Ya guys ya. Tuh. Mending kita tunggu aja, kalau enggaknya pala buru-buru kali kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian buru-buru ada yang mau dikejar boleh juga, tapi kalian hati-hati sama barang-barang yang kalian bawa, kayak dompet gitu kan, kayak HP. Di situ bisa diambil sama orang, kita nggak terasa guys. Aku semalam di D5 teman-teman, seperti inilah kira-kira kondisi kamarnya. Jadi
untuk keluar itu kita harus jalan lagi di lorong-lorong seperti ini guys. Tuh. Terus kalian kalau seumpama banyak kali barang bawaan kalian, bisa kalian titik di porter. Belum bisa ya? Masih antri? Belum. Biasa aja lah. Nih teman-teman, jadi kayak gini lah kira-kira kondisi pas turun teman-teman ya. Lama kali antri teman-teman ya. Makanya kalau banyak kali barang kalian, disarankan juga kalian pakai jasa porter. Ternyata ada juga fasilitas gymnya teman-teman nih. Nih, ini di dekat D5 ya. Aku nggak tahu ini di bagian mana, kayak mana jelaskannya guys. Ada juga ini mainan apa sih namanya ini? Oh, main kotok itu guys. Kotok nggak tuh? Nah, ini itu. Tapi kayaknya ini jarang digunakan sih. Jadi guys, aku keluar ini mengikuti orang-orang guys, entah kemana, nggak tahu ini punya exit keluar katanya tuh. Terus ya. Bu, ke sini kosong sana ya. Lihat. Nah, ini D4 guys. D4 ini kamarnya dia kayak gini tempat tidurnya. Dia tingkat 2 dan sebelah-sebelahan. Apa yang kosong itu menunggu? Wah, inilah pintu yang satu lagi tadi teman-teman. Jadi di sini ada pintu keluar 2, yang tadi sana 1, yang ini 1. Coba bayangkan teman-teman, seramai ini loh orang tuh. Seramai ini. Perjalanan tetap perjalanan, tapi konten nomor 1. Betul lah. Konten juga. Biar nggak suntuk kali bang, biar nggak suntuk kali.
Jadi di sini berbagai macam yang nunggu guys. Ada travel tuh. Ada produk apa? Dan menjaga putra putri serta barang bawaan Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kapal yang kena tadi teman-teman tuh, Pelni. Dan ternyata nama bandaranya ini apanya ini? Nama pelabuhannya itu Bandar Delhi, teman-teman ya. Dan suasana di sini sangat-sangat macet guys tuh. Macet sekali. Makanya aku memilih untuk jalan kaki saja. Dan aku memilih mencari tempat santai makan dulu. Setelah makan nanti enak menunggu angkot guys. Ya. Panas ya kan? Hangat pelukan yang masih kurasa.